kasusnya seperti ini, ceritanya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi ini? Alur cerita sebagai berikut. Bermain peran. Coach Elsa Magara, Koci Yunita Sari, pengamat 1 saya sendiri Amelia Madonna, pengamat 2 Ibu Edmi Yenti. Prolog. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 13:45 menit. Setelah selesai makan siang, Yuni berjalan menuju ruang Ibu Elsa. Yuni ingin curhat dengan Bu Elsa yang merupakan guru BK di sekolahnya. Silakan Bu Elsa dengan Bu Yuni. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Yuni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Walaupun ada perasaan yang sebenarnya agak mengganjal gitu Bu, kurang nyaman di hati. Kurang nyaman? Baik. Sebelum kita lanjutkan, apa tujuan yang akan kita harapkan dalam pertemuan hari ini? Begini Bu, saya membutuhkan solusi dari perasaan yang tidak nyaman ini Bu. Baik, bisa Yuni ceritakan perasaan tidak nyaman yang seperti apa? Gini Bu, saya tuh merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak adil begitu Bu oleh Pak Guru Matematika, Pak John loh Bu, yang ngajar matematika di kelas kami. Saya memerlukan Pak Guru dapat memperlakukan murid-murid dengan adil Bu. Begitu. Bisa kamu ceritakan tidak adil yang seperti apa sehingga Yuni merasa tidak nyaman? Gini loh Bu, Pak John itu kan membuka les privat Bu, les tambahan. Teman-teman saya mengikuti les privat itu Bu, kecuali saya. Ketika di kelas, Pak John sering nyindir saya Bu, yang tidak mau ikut les privat katanya. Saya jadi nggak nyaman Bu di kelas. Kayaknya kok salah banget ya sama Pak John kalau nggak ikutan les sama dia itu Bu. Begitu. Jadi Yuni merasa tidak nyaman karena sering disindir di kelas, gitu ya? Iya Bu, tidak hanya itu Bu. Saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil Bu. Saya tidak pernah mendapatkan nilai sebagus teman-teman yang ikutan les sama Pak John. Saya memang tidak ikut les privat Bu, karena orang tua saya kan belum mampu Bu. Baik. Ibu bisa memahami apa yang Yuni rasakan ya nak. Kira-kira Yuni bisa ceritakan bagaimana Yuni bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi seperti itu. Gini Bu, di kelas Pak John suka bilang, pasti yang tidak les tidak bisa mengerjakan soal ini. Jadi kan saya merasa tersindir Bu. Memang secara tidak langsung sih Pak John menyampaikan seperti itu ke saya. Tapi kan saya peka Bu, saya merasa tersindir. Oh begitu. Coba Yuni ceritakan kemampuan Yuni selama ini dalam matematika gimana? Gini Bu, waktu SD saya juara kelas, saya juara 9 Bu. Hitung-hitungan itu sampai juara umum Bu. Insya Allah. Tugas-tugas matematika saya selalu bisa kok Bu. Langsung saya kerjakan dengan baik dan benar Bu. Oh begitu. Lalu apalagi yang bisa Yuni ceritakan?
Jadi Bu, saya sebenarnya bisa matematika itu Bu. Saya ingin menunjukkan ke Pak John bahwa saya mampu mengikuti pelajaran matematika dengan baik, walaupun saya tidak ikutan les privat sama Bapak itu Bu. Baik, jadi Yuni ingin menunjukkan kalau Yuni bisa ya mengikuti pelajaran matematika dengan baik, walaupun Yuni tidak mengikuti les. Iya Gitu ya? Bu, iya. Baik, sekarang coba ceritakan, kira-kira apa yang bisa Yuni buktikan, bukti-bukti otentik apa yang Yuni punya untuk memperkuat pernyataan Yuni tersebut? Banyak Bu, saya masih menyimpan tugas-tugas matematika saya selama ini Bu, selalu dengan rapi. Dan teman-teman juga tahu kok Bu, mereka melihat pada waktu saya menjawab pertanyaan Pak John, saya bisa kok Bu. Terus gimana tanggapan atau perlakuan teman-teman Yuni yang ikut les terhadap Yuni bagaimana? Teman-teman baik-baik aja sih Bu, malah mereka membantu saya saat saya tidak mengerti. Baik, berarti mendukung ya teman-temannya. Nah, Iya, kira-kira strategi untuk mengatasi masalah ini gimana ya menurut Yuni? Saya sebenarnya pengen ketemu Bu sama Pak John, pengen ngelurusin, menyampaikan secara langsung ke Pak John. Menurut Ibu gimana? Oh, baik. Jadi kira-kira kalau udah sampai ke Pak John, apa yang mau diluruskan? Apa yang mau Yuni sampaikan? Saya ingin meluruskan masalah ini, Bu. Coba Yuni jelaskan gitu. Ya, saya bagaimana? Saya mau berterus terang ke Pak John. Kalau saya itu sebenarnya bisa belajar matematika, Bu. Cuma Pak John aja yang tidak memantau saya. Gitu, baik. Selain itu, apa lagi yang bisa Yuni sampaikan? Saya akan bawa tugas-tugas saya, Bu. Bahwa saya juga paham, saya pengen nunjukin itu ke Pak John, Bu. Baik, mantap. Luar biasa strategi yang Yuni sampaikan. Oke, kira-kira apa ada rencana lain Yuni untuk berikutnya selain yang tadi? Ada Bu, saya ingin menyampaikan ke wali kelas juga Bu masalah ini. Betul-betul, bagus sekali. Jadi wali kelas juga harus tahu tentang ini. Karena wali kelas ibaratnya sebagai ibu Yuni di kelas, dia harus tahu apa yang siswa-siswanya alami, termasuk yang Yuni alami. Iya Bu, nanti wali kelas pasti mau menemani saya kok Bu menemui Pak John. Bagus. Jadi Yuni nggak takut lagi ya bertemu Pak John, apalagi udah ditemani sama wali kelas. Iya Bu. Baiklah, apakah ada rencana lagi selain itu? Rencana lain saya sih Bu, akan belajar kelompok dengan teman-teman yang ikutan les sama Pak John kan Bu, agar nanti kalau ada soal-soal yang belum saya pahami, saya bisa berdiskusi Bu sama teman-teman. Baik, bagus sekali apa yang sudah Yuni ceritakan. Strategi yang Yuni ungkapkan sudah sangat baik sekali. 2 jempol buat Yuni. Terima kasih Bu. Baik, nah sekarang apa komitmen Yuni terhadap rencana aksi yang akan dijalankan dan kira-kira kapan dilaksanakan? Kayaknya besok pagi saya mau jumpain wali kelas dulu Bu. Terus saya akan hubungi beliau melalui WA saja. Wali kelas saya kan baik Bu orangnya, pasti mau menemani saya besok untuk jumpain Pak Joni Bu. Baik, bagus sekali. Lalu siapa yang akan Yuni ajak untuk membantu Yuni mengingatkan terhadap aksi nyata ini? Teman saya Bu, si Siti. Oh, Siti. Kenapa Yuni memilih Siti?
dia kan teman dekat Bu sama saya. Dia juga tahu Bu masalah saya, masalah pribadi, masalah finansial keluarga kan Bu. Karena saya juga suka curhat Bu ke dia. Baik. Semoga dengan perbincangan kita ini permasalahan Yuni udah selesai berarti ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon doanya. Semoga besok Pak John nggak tersinggung ya Bu. Semoga masalahnya cepat selesai. Baiklah, semoga masalah ini berjalan lancar ya nak ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa percakapan antara Bu Elsa dengan Bu Yunita ya, luar biasa. Nah, kemudian lembar observasi akan dilanjutkan dengan Ibu Ednienti untuk membacakan kepada Ibu Ednienti, kami persilakan. Tapi kita dulu ya. Terima kasih Ibu Meli ya. Iya, oke. Iya. Terima kasih Ibu Amelia Madonna. Baiklah, setelah saya mengamati apa yang sudah dilakukan oleh coaching tadi untuk langkah-langkah model coaching model Tirta, langkah pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching. Guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau saya lihat pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah membantu coaching untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, yang keempat, yang terakhir, tanggung jawab. Nah, di sini dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Pada rencana aksi, pemberian pertanyaan berupa komitmen yang dilakukan oleh coaching membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, itulah pengamatan dari saya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah lengkap ya Bu Eni ya. Model Tirtanya sudah nampak semuanya Bu ya. Iya, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus dulu dong. Untuk Bu Elsa Magara, Bu Yunita, juga Bu Eni dan kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.